memberi sama Tuhan. Kita baca Yohanes 3:16, ya. Kita sudah paham itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena kasih Tuhan akan dunia ini, saudara dan saya, sehingga Ia memberikan Anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti kasih. Sampai nyawanya sendiri Yesus Dia serahkan karena mengasihi saudara dan saya. Jadi salah satu bukti saudara mengasihi Tuhan adalah suka memberi di gereja kepada siapapun hamba Tuhan. Dan teruskan, ya, Kristus memberikan nyawanya bagi manusia. Dia berikan nyawanya bagi manusia. Oh, Dia mengasihi. Kristus memberikan makan 5.000 orang karena belas kasihnya, bukan karena kekayaan Tuhan. Dia melihat 5.000 orang dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kasih makan mereka. Itu bukti mengasihi. Kasih makan mereka. Murid-murid datang, Tuhan, dari mana kami mencari makanan 5.000 orang seperti ini? Nggak ada makanan di sini, Tuhan. Iya. Apa yang ada sama kamu? Dan itu ya, perkataan Tuhan, apa yang ada sama kamu? Hanya 2 roti, 2 ikan, 5 roti. Ini yang ada Tuhan, kasih. Kadang-kadang mujizat itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan sama orang lain, sama apa yang ada sama kamu. Matius 14 ayat 21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ini di Israel, sisa 12 bakul. Di Selangor kurang 12 bakul. Kenapa? Anaknya 5 dibawa ke pesta. Iya, jadi kurang. Ini karena di Israel ini bisa 12 bakul sisa. Coba di Selangor ini habis semuanya, masuk plastik semuanya, ya kan? Dimasukkan plastik. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi semua orang dan memberi makan 5.000 orang. Jadi salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah suka memberi sama siapapun itu. Ya, terus kan Kristus menyembuhkan penyakit karena belas kasihnya. Ya, Kristus menyembuhkan penyakit karena belas kasihnya. Matius 14:14, ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Jadi Yesus menyembuhkan itu bukan karena menunjukkan kuasanya, tetapi dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka Dia menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau saudara dan saya sembuh dari penyakit, itu karena belas kasihan Tuhan. Ya, ya. Saya berpikir tahun kemarin saya sudah kembali ke surga, sudah sakit terus. Tapi puji Tuhan, kuat lewat doa dan lewat istri, ya kan? Kalau nggak ada istri, bagaimana bisa sehat? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sembuh karena belas kasihan Tuhan. Kita sehat karena belas kasih Tuhan. Kita diberkati karena belas kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, walaupun Mak Devi bisa 35 bulan 1 hari kan terbawa, kalau Tuhan apa dia tok manusia. Semua karena belas kasih Tuhan. Jadi perlu kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya, sebab itu dikatakan ketika Yesus mendarat, Dia melihat orang banyak, maka dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi hati Tuhan tergerak kepada mereka. Ya, teruskan, memberikan persembahan harus yang terbaik sama Tuhan.
Ini ingat Bapak Ibu Saudara, salah satu saudara diberkati, salah satu cara kita memberi persembahan. Jadi bukan saja hanya masukkan ke sini. Ya, Tuhan lihat juga bagaimana cara kita memberi persembahan. Karena banyak laporan sama saya, ada yang koyak, ada amplop yang kosong, ya, baru ada yang masuk uang lama, ya kan? Ada yang aduh susah. Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan harus yang terbaik sama Tuhan. Ulangan pasal 17 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Uang yang buruk saja, yang buruk, udah buruk uangnya, ya, masih bisa, masih ada hatinya memberikan persembahan. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang cacat atau sesuatu yang buruk. Kalau yang koyak buruk kan, ya kan? Mudah budi. Kalau yang koyak itu buruk kan? Kalau masukkan ke kotak persembahan yang kosong buruk kan? Cacat kan itu? Kita harus tahu cara bagaimana kita memberi. Nanti jangan dikira nggak diajari hamba Tuhan, nggak diajari firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan. Kalau itu berupa domba atau yang cacat, atau katakan sesuatu yang buruk, yang koyak, yang paling buruk. Karena Tuhan, saudara sadar atau tidak sadar kita menghina Tuhan. Karena katakan sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu kan permis. Tuhan itu serba ada semuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memberikan persembahan yang paling buruk, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi mari, kalau saudara memberi persembahan, mari kasih yang terbaik. Ya, kemarin ya waktu kami Zoom itu pembicara mengatakan di gereja mereka, ya, tapi juga ada gereja di Sumatera ini diumumkan tiap minggu itu, yang 2.000 berapa biji, yang 5.000 berapa biji, berapa lembar, yang 10.000 berapa lembar. Selalu tiap minggu itu diumumkan supaya mengerti mana yang banyak, yang 2.000 atau 5.000 atau 10.000. Jadi supaya tahu persembahan itu. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar memberi yang terbaik sama Tuhan. Sebab kalau memberi yang buruk itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, terus kan, mengapa Tuhan mengajarkan kita supaya memberi? Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya diajarkan Tuhan supaya kita belajar memberi? Apakah Tuhan kekurangan? Tidak. Tapi salah satu sikap memberi itu adalah karakter kita. Lihat Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Memberi dulu baru kita diberi Tuhan. Maka ingatlah firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi 30, 60, 100 dibagi. Jadi yang utama itu Bapak Ibu Saudara memberi dulu. Iya, berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik. Kalau kita belajar memberi sama Tuhan dan memberi perpuluhan, ucapan syukur dan yang lain,
maka Tuhan akan memberi kepada kita sesuai dengan takaran kebutuhan kita, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah sampai melimpah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita seringkali hanya mau diberi, tapi paling susah memberi. Saya melihat tahun 2023 ini, saya tanya bendahara, merosot sekali keuangan kita. Perpuluhan jarang, persembahan khusus jarang. Ya, saudara, merosot. Ada gereja sih jemaahnya 20 orang, tapi 1 tahun gereja itu dapat 30 juta. Hanya 20 orang beribadah di situ, tapi persembahan mereka, kas mereka dapat 30 juta. Kita lebih 20 orang. Ya, dulu 4 kali persembahan, sekarang 2 kali. Makin merosot. Maka saya lihat kemarin 10 orang saja yang suka memberi, gereja itu mapan dan kuat di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Jadi mengapa Tuhan ajarkan kita supaya memberi, supaya Tuhan juga memberi berkat sama kita. Maka katakan, berilah dan kamu akan diberi. Ini firman Tuhan. Ya. Dan ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau memberi, tak akan miskin saudara. Kalau saudara memberi sama Tuhan, tak akan miskin saudara. Semakin diberkati oleh Tuhan. Belajarlah memberi sama Tuhan. Saya usahakan memberi sama orang, maka orang akan memberi sama saya. Dahulu mari kita belajar Bapak Ibu. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, mau diberi Tuhan berkat saudara, pertama mari belajar memberi. Ini hukum firman Tuhan. Iya. Saya berdoa tahun 2003 ini, Tuhan supaya di Patumbak ada gereja, ada rumah tanah. Kemarin saya sudah beli 90 juta tanah sama rumah di Patumbak. Rumahnya 8 kali 15 keterangan, tanahnya 40 kali 40. Ya, nggak ada uang, tapi orang lain memberi sama kita. Jadi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara, ini yang harus kita lakukan. Jangan cuma gembala saja yang mau diberkati, tapi semua jemaat kita, semua yang beribadah di tempat ini, baik guru-guru, baik jemaat saudara, mari belajar memberi, maka Tuhan akan memberi sama saudara. Itu hukum firman Tuhan. Kalau saudara semakin kikir sama Tuhan, Tuhan pun semakin kikir kepada saudara. Karena salah satu kunci Bapak Ibu Saudara, Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, bahkan melimpah keluar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya saudara dan kita semuanya, saya berdoa 10 orang saja jemaat di sini mau belajar memberi, maka gereja itu akan mapan, diberkati oleh Tuhan. Berdoa tahun 2023 ini saudara semakin diberkati oleh Tuhan, baik kesehatan kita semua, nggak ada yang sakit, semua sehat semua. Kenapa? Karena Tuhan berbelas kasihan sama kita. Dan teruskan, yang pertama, saudara, mengapa kita mau memberi? Supaya ada perbendarahan di rumah Tuhan. Jadi kenapa kita memberi? Jangan ada kalau saya memberi sama Bapak Gembala, enggak, perbendarahan di rumah Tuhan. Kita baca Maliak 3:10-11. Sama-sama kita baca, karena ini kunci saudara diberkati oleh Tuhan.
1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai apa? Berkelimpahan. Salah satu bagaimana cara berkelimpahan? Apa kunci saudara berkelimpahan? Persembahan persepuluhan. Bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada di rumah Tuhan itu makanan dan minuman. Ya kan? Kalau tidak ada persembahan persepuluhan, bagaimana ada di rumah makanan dan minuman? Bapak Ibu Saudara, dikatakan bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ada bendahara kita, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kamu hamba Tuhan, ada pendeta, ada apa, saudara ngasih makan mereka, seharusnya itu dari bendahara gereja. Waktu saya bersama istri saya melayani Tuhan, ya, kami digaji oleh jemaat. Gaji kami tahun 96 750.000 per bulan dari gereja GSCA. GSCA itu kalau sudah makan gerejanya, pendetanya digaji. Ada yang digaji sampai 10 juta. Kami tahun 95 kami digaji 750.000. Kalau sekarang berapa itu? Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kami digaji semua kebutuhan di rumah dilengkapi bendahara saudara. Makanan, beras semuanya dicukupi bendahara. Mau kemana pendeta dan gembala sidang seperti saya dulu, dikasih ongkos. Itulah artinya perbendaharaan gereja. Di gereja sini juga banyak di Sumatera Utara yang seperti itu. Iya. Sebab itulah dikatakan bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada di rumah Tuhan makanan dan minuman di rumah Tuhan. Satu contoh, bayar listrik, bayar air, bayar apapun dari mana itu? Dari perbendaharaan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau saudara dan saya supaya berkelimpahan, ayat 11, aku akan menghati bagimu pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur pada tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau saudara mau berkelimpahan, saudara, apa saja yang dikerjakan berhasil, bawa persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Cobalah, kalau seandainya gereja ada jemaatnya, tapi pendeta yang minta kemana-mana, siapa yang malu? Jemaat yang malu, karena jemaat itu tidak bisa memperhatikan. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, dikatakan dan mencurahkan berkat kepadamu, kepada siapa yang membawa persembahan ke rumah Tuhan sampai berkelimpahan. Saudara, itu kunci supaya saudara berkelimpahan di hadapan Tuhan, supaya kita merasakan anugerah Tuhan terus. Ya, perbendaharaan di rumah Tuhan. Teruskan. Yang kedua, mengapa kita memberikan persembahan? Supaya rumah Tuhan bagus dan indah. Dari mana pembangunan gereja, perbaikan gereja, sound system semuanya,
kalau tidak dari persembahan. Sebab itulah dikatakan dalam kita Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tak mau dia memberi. Dan saatnya lagi membangun gereja. Bukan nggak saatnya, tapi karena pikirnya tak mau dia membangun. Belum saatnya membangun rumah Tuhan, belum saatnya membangun gereja. Padahal dikatakan firman Tuhan ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan bagus. Rumahnya bagus, tapi gerejanya nggak bagus. Saya pernah ditegur hamba Tuhan, ya, karena dulu rumah saya pakai AC. Datang pendeta ini, bapak rohani saya, kau salah terus katanya. Kenapa? Rumahmu pakai AC, gereja nggak pakai AC, bertobat lah. Harus gereja dulu pakai AC, baru rumahmu. Jangan lebih bagus rumahmu daripada gereja. Kalau engkau mau diberkati, bagus gereja, baru rumahmu. Saya bertobat. Saya pilih pasang semua AC waktu itu. Ya, diberkati. Ini firman Tuhan. Jangan katakan belum saatnya membangun rumah Tuhan, padahal rumahmu bagus. Tapi perbaiki dulu rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki rumahmu. Itu firman Tuhan. Dan itu kita lakukan. Saya ditegur habis memang itu. Bapak rohani saya bertobat terus katanya itu. Kamarmu pakai AC, tapi gereja keringatan orang di situ katanya. Kau berdosa di situ dia. Saya pasang langsung itu. Ya kalau saya ditegur, ya puji Tuhan, pasti dia mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, salah satu kita memberi kepada rumah Tuhan adalah supaya rumah Tuhan itu bagus dan indah. Seandainya rumah gereja sekarang ini ada kipas, tapi siapa yang mau mempersembahkan kipas itu? Iya, Bapak Ibu, itu dari hati kita. Bagus, ya. Yang kedua, supaya rumah Tuhan bagus dan indah. Yang pertama tadi, supaya ada uang perbendaharaan di gereja, supaya ada makanan di gereja itu, supaya ada minuman di gereja itu. Ya, itulah arti perpuluhan itu. Kalau saudara dan saya mau berkelimpahan, mau diberkati oleh Tuhan, mau berhasil, bawa persembahan ke rumah Tuhan, supaya ada di rumah Tuhan makanan dan minuman. Maka engkau akan berkelimpahan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Itulah baru memperhatikan rumah Tuhan. Yang ketiga, teruskan, mengapa kita memberikan persembahan di gereja? Supaya imam dan pelayan dapat melayani. Supaya imam itu siapa? Hamba Tuhan. Dan pelayan siapa? Pemain musik, pemimpin pujian, singer, semua leader. Itu semuanya kegunaan persembahan, persepuluhan, persembahan yang lain yang kita berikan di gereja. Ulangan pasal 18 ayat 4 dan 5. Saudara perhatikan firman Tuhan. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu gunting yang pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya. Kebaktian itu berjalan
kalau ada orang yang memberi persembahan. Pelayanan itu, ya, itulah kegunaan persembahan. Bawalah hasil pertama dari segala yang kita kerjakan dan berikan itu kepada imam supaya senantiasa melayani Tuhan. Karena saya sih kalau coba pendeta yang lain, bagaimana dia bisa melayani kalau nggak makan? Bagaimana gembala sidang itu bisa khotbah kalau nggak makan dia? Bagaimana bisa pemain musik, pemimpin pujian, singer leader kalau mereka juga tidak makan? Dari mana itu? Dari persembahan hasil pertama persepuluhanmu kepada Tuhan. Makanya kau akan melimpah melayani Tuhan. Dan dikatakan sebab dia yang dipilih Tuhan. Ya, orang-orang yang melayani itu adalah orang yang dipilih Tuhan supaya melayani dan dapat menyelenggarakan kebaktian. Ya, sampai kebaktian. Ada sedangkan ayat 15 itu. Nggak bisa berjalan kebaktian kalau tidak ada perbendaharaan. Ya, ini firman Tuhan lengkap semuanya. Nggak ada kebaktian Bapak Ibu Saudara kalau sound system kita rusak. Nggak ada kebaktian kalau listrik kita rusak. Dari mana semua itu? Dari perbendaharaan. Itulah fungsi yang diberikan jemaat sama Tuhan. Supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara, supaya saudara diberkati dengan melimpah. Tahun 2023 saudara diberkati oleh Tuhan sampai melimpah, baik kesehatan saudara. Kalau kita mau memberikan hasil pertama persepuluhanmu ke rumah Tuhan, dan itu menjadi bukti sama kita. Ya, teruskan yang keempat, pengutusan penginjilan. Ya, tak utus. Ada dana misi. GSDA itu memiliki dana misi. Ya, Sumatera Utara saja BPD Sumatera Sumut 1, karena Sumatera Utara ini 3 pimpinannya. Sumut 1 saja 1 tahun dari perpuluhan gereja-gereja ada 1 M lebih. Itu dari Sumut 1 saja. Dari mana bisa berfungsi BPD, pimpinan daerah? Dari mana bisa berfungsi BPP, Badan Pengurus Pusat, kalau tidak dari perpuluhan hamba-hamba Tuhan? Bukan ada bantuan pemerintah, tapi semua gereja-gereja yang ada di Sumut 1 ini wajib memberikan perpuluhan. Maka perpuluhan itu dipakai BPD untuk mengutus penginjilan, mengontrak rumah hamba Tuhan, dan memberikan dana untuk yang sakit. Semua dari mana? Perpuluhan hamba-hamba Tuhan. 1 tahun itu 1 M lebih dapat hanya perpuluhan dari hamba-hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita belajar supaya kita melimpah di hadapan Tuhan. Jangan cuma saya saja sampai saya hanya diberkati, tapi semuanya kita sini diberkati oleh Tuhan dan berlimpah. Baik guru-guru, baik jemaat, semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Tapi bawalah persembahan, persepuluhan dan hasil pertamamu dan pemberianmu, ucapan syukurmu itu adalah untuk perbendaharaan gereja, untuk memperbaiki gereja, untuk para pendeta, para pelayan-pelayan di gereja. Itulah fungsi persembahan saudara. Semakin saudara memberi per Tuhan, apa saja yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya kita semuanya merenungkan firman Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, salah satu adalah suka memberi sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita saudara. Haleluya.
Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan.